memang saya juga ngerasa sih sebagai seorang ibu tuh kayak bebannya tuh yang mungkin yang dibilang sandwich generation tuh it's real even on me gitu kan, like aku kok semua orang bergantung sama aku harus bener, aku harus bisa mendidik dengan baik, tapi di saat aku pun juga sometimes belum clear dengan diriku sendiri, dengan luka-luka aku. Nah, kalau menurut Mbak Pamela nih, kapan sih seorang ibu tuh harus ke psikolog? Oke. Tapi sebelum aku jawab, aku nanya, capek nggak rasanya? I born to inspire. Halo, selamat datang kembali di Ruang Pulih, tempat kamu didengar, dimengerti, dan dipahami. Hari ini kita akan ngobrol dengan Mbak Pamela, psikolog dari BTI. Mungkin bisa kenalan dulu Mbak Pamela? Halo teman Pulih, salam kenal ya. Perkenalkan, saya Pamela Andari Priuda. Boleh dipanggil Mbak Ella atau Mbak Pam, boleh. Yang Mbak Pam aja ya hari ini. Oke, Mbak Pam ya. Oke, ini sebelumnya perkenalkan, saya seorang psikolog klinis. Lulusannya dari Universitas Gadjah Mada. Kurang lebih sudah melakukan praktek psikologi 10 tahun terakhir. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mulai bergabung nih di BTI. Jadi nanti kita akan ketemu di Ruang Pulih ya, teman-teman Pulih. Kalau aku penasaran nih Kak, kalau dari pengalaman Kak Pamela selama ini itu untuk menghandle klien-klien itu paling sering ketemu kasusnya apa sih? Oke, kasusnya banyak banget Mbak, luas. Tapi tergantung nih, tergantung nanti kliennya usianya berapa, terus latar belakangnya seperti apa. Jadi biasanya ada kategori-kategorinya. Jadi misalnya anak tuh biasanya masalahnya terkait hal-hal ABCD. Nah, remaja tuh biasanya depresi, kecemasan gitu. Dewasa pun ya kurang lebih ada lagi ininya. Jadi tergantung nih nanti kliennya yang datang seperti apa. Tapi kebanyakan sih klien-klien yang terkait tentang lukanya, entah itu dengan kejadian yang saat ini atau lukanya yang sebenarnya jauh dia bawa dari masa kecilnya. Berarti intinya kembali ke anaknya itu sendiri ya, anak kecilnya itu sendiri ya. Menarik banget nih Kak. Aku penasaran nih, semisal dengan pengalamannya Mbak Pamela selama ini menghandle klien, kalau boleh kita tarik mundur, and then untuk teman-teman yang mungkin teman-teman Pulih yang memang sedang berencana untuk punya anak atau mungkin untuk menikah, itu hal penting apa sih yang harus dimiliki oleh seorang yang mau mempersiapkan punya anak? Oke, nah menurut aku nih dari pengalaman aku di ruang konseling, sebenarnya untuk melanjutkan taraf kehidupan berikutnya, kita harus pulih dulu. Kita harus pulih dulu. Jadi kita sebagai pribadi kita harus pulih dulu nih, baru kita siap untuk mengembangkan relasi yang lebih luas lagi. Gimana tuh Mbak? Pulih tuh konsepnya seperti apa? Oke, pulih ya gimana nih? Pulih yang gimana nih? Betul. Karena gini, karena kan ketika kan pulih itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Nah, ketika kita akan menjalin hubungan dengan orang lain, nah itu ada interaksi di sana. Gimana cara kita bisa berinteraksi dengan sehat dengan orang lain kalau diri kita sendiri belum pulih? Nah, pulih itu dalam artian oke, kita selesai dengan luka-luka kita di masa lalu. Sehingga nanti ketika kita berinteraksi nih dengan pasangan kita, dengan anak, kita tuh gak perlu lagi bawa luka itu. I see. Kalau semisal di luar sana nih, mungkin juga buat aku juga nih pengalaman aku sendiri. Waktu aku punya anak dulu, kondisinya adalah aku belum pulih. Oke. Kalau menurut Mbak Pamela, efek apa sih yang kita bisa berikan ke anak itu kalau semisal kita sekarang belum pulih and then kita punya anak? Oke, ini efeknya banyak banget. Bahkan sekedar mungkin sesuatu yang gak kita sadarin. Dan akhirnya luka itu pun kita turunkan ke anak. Nah, contohnya gini, misalnya seorang ibu gitu ya. Nah, kan kita tuh punya berbagai peran ya, sahabat pulih ya. Nggak cuma sebenarnya ketika kita menikah, peran kita tuh nggak cuma sebagai ibu, tapi sebagai istri, sebagai diri sendiri, sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai personal shopper ke swalayan segala macem. Nah, itu tuh kan cenderung akan bikin kita tuh penuh secara emosi. Nah, ketika kita penuh ya, kita akan dengan mudahnya untuk melampiaskan kepenuhan itu ke anak, padahal anak itu nggak tahu apa-apa. Nah, itu yang mungkin bikin kita ibu-ibu gitu ya, gampang banget marah ke anak terutama, padahal mungkin anaknya nggak ngapain. Tapi langsung ke trigger karena sebenarnya luka-lukanya belum beres sendiri, sehingga apa yang dilakuin sama si anak itu ya ini waktu dulu respon yang sama kita dapetin dari orang sekitar kita waktu itu ya Mbak ya. Betul, exactly.
Jadi secara nggak sadar kita tuh punya memori memori alam di bawah sadar kita. Jadi kita apa yang kita gini, mungkin lebih gampangnya gini, kita tuh punya blueprintnya. Kita punya blueprint. Jadi ibaratnya apa ya, laptop gitu ya kan ada blueprintnya. Jadi blueprint itu tuh yang menentukan pola perilaku manusia. I Nah, see. ketika kita kecil, kita kita tuh nggak bisa membentuk blueprint kita sendiri, tapi lingkungan yang menciptakan. Akhirnya kita punya blueprintnya seperti ini. Jadi pola asuh, bagaimana lingkungan sekitar men-treat kita sebagai seorang anak itu tuh menciptakan blueprint itu tadi. Sehingga ketika ada situasi yang sama, kita tuh pakai pola yang itu tanpa disadari. Itu yang dibilang kalau kita belum beres dengan blueprint kita sendiri ke arah yang benar, itu akan melukai anak kita nantinya ya. Karena gini, I see. kan waktu kita kecil kan kita tuh nggak bisa memilih mesin cetakannya itu seperti apa. Tapi kan ketika kita dewasa tuh kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki blueprintnya. HP aja tuh kita perlu upgrade. Apa sih, upgrade iOS-nya, atau kita perlu update apa sih namanya kalau Android software-nya. gitu. Nah, apalagi kita yang dewasa ini. I Kalau dulu kan kita cuma terima, sekarang kita tuh bisa beli software, bisa update, bisa belajar, bisa segala macam. Jadi Dan belum tentu benar ya. Maksudnya di luar sana juga banyak hal yang kita dapetin dari kita belajar di tempatnya sosmed, dari itu, tapi sometimes juga lead-nya tuh belum tentu ke arah hal yang memang baik untuk mindset kita. betul, karena kan gini, kan kita sebagai manusia itu kan sifatnya personal. Jadi belum tentu sesuatu yang tersedia di luar tuh match nih dengan kebutuhan kita. Makanya kita tuh butuh ruang konseling yang sifatnya personal, pribadi, sehingga nanti psikolognya akan benar-benar ngebahas secara custom buat kita sendiri. Bukan yang sesuatu yang tersedia di di luas Di luar. Nanti psikolognya akan cek, ini latar belakang backgroundnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, masalahnya seperti apa, sehingga nanti ketemu nih formula yang cocok nih buat rekan pulih, kurang lebih seperti Ini itu. menarik sih, karena memang saya juga ngerasa sih sebagai seorang ibu tuh kayak bebannya tuh yang mungkin yang dibilang sandwich generation tuh it's real, even on me gitu kan, like aku kok semua orang bergantung sama aku harus bener, aku harus bisa mendidik dengan baik, tapi di saat aku pun juga sometimes belum clear dengan diriku sendiri, dengan luka-luka aku. Nah, kalau menurut Mbak Pamela nih, kapan sih seorang ibu tuh harus ke psikolog? Oke. Tapi sebelum aku jawab, aku nanya, capek nggak rasanya? Capek banget. Walaupun kayak aku udah pernah ketemu beberapa psikolog and then nggak berarti saat aku memutuskan untuk pulih itu that easy, cuman kayak balik mata koin aja. Itu benar-benar proses yang sampai hari ini pun, walaupun aku udah punya mindsetnya, udah tahu ini kalau ada begini tuh aku harus ngapain, like responku seperti apa, itu diperbaiki. Tapi sometimes saat aku lagi down, kan namanya juga manusia ya, ada up ada downnya. Kalau lagi up sih oke. Waktu lagi down itu blueprint yang lama tuh nongol sometimes. Yang ini kan harusnya nggak begini ya, harusnya kan aku nggak boleh begini. Kadang juga ngeblame, kok masih begini sih Mel, gitu. Tapi ya capek sih Mbak Pamela itu. Hal yang nggak gampang untuk seorang ibu kayak gitu. Nah itu sometimes juga kalau aku, karena kebetulan kondisiku itu aku punya 3 anak, and then anakku yang pertama kan autism, yang kedua kan pernah mengalami epilepsi gitu ya. Jadi aku memang dari basic needku, aku memang sadar aku tuh butuh ke psikolog kayak gitu. Tapi kan nggak semua orang di luar sana aware. Dan juga stigma masyarakat, kamu gitu aja, itu mah hal yang simple, ini mah gak perlu di blow up kayak gitu. Tuh mah kamu tinggal kurang ini aja lah, kurang me time aja kamu mah, kalau kurang jalan-jalan. Nah itu kira-kira Mbak, indikator apa sih yang bilang bahwa kamu tuh butuh ke psikolog, butuh bantuan? Sebenarnya indikatornya itu tuh simple. Ketika pada akhirnya kita merasa bahwa kok ini tuh cukup mengganggu. Misalnya gini, kok efeknya udah mulai aku 2 minggu terakhir terutama kok marah-marah mulu ya ke anak, ke pasangan. Atau mungkin 2 minggu terakhir kok aku tidurnya jadi susah ya. Maksudnya ataupun udah bangun kok rasanya badannya gak fresh. Nah, itu mungkin salah satu tanda-tanda bahwa kayak ada sesuatu nih yang perlu aku butuh bantuan nih untuk handle, untuk cari tahu ini tuh sumbernya di mana. I see. Karena gak semua orang bisa aware ya Mbak ya, karena ada sibuk sendiri kayak gitu. Tapi sebenarnya butuh bantuan ya Mbak. Betul. Nah, atau mungkin indikator simpel lainnya adalah gini, misalnya Mbak Mel udah jalan-jalan, udah shopping, udah ngapa-ngapain gitu ya. Itu sementara tuh hilang. Tapi kok abis itu tuh muncul lagi. Berarti ini tuh sesuatu yang nggak bisa selesai cuma dengan sekedar healing. Gitu. Kalau numbness tuh gimana Mbak Pamela?
numbness. Jadi gini kan, pada dasarnya tuh kita tuh bereaksi terhadap rasa sakit tuh dalam 3 cara. Fight atau kita hadapi. Jadi ada yang flight, dihindari, atau ada yang freezing. I see. Jadi ini sebenarnya mekanisme pertahanan diri manusia untuk biar kita nggak merasa sakit. Tapi kan pada dasarnya di antara 3 ini menurut Mbak Mel yang paling tepat yang mana? Kalau aku ya, aku paling senang yang kedua, Oke. flight. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Enggak. Ya betul. Jadi ketika bisa dihindari, ya rasa sakit itu akan terhindar. Tapi begitu itu udah selesai, nggak ada pelarian ataupun apa sih namanya, Regulasi yang tepat. atau nggak bisa dihindari, itu akan muncul lagi. Oke. Jadi untuk sementara dia hilang. Tapi begitu ada triggeringnya atau tabungnya penuh lagi, itu pasti akan muncul. I see. Jadi memang yang paling tepat adalah mau nggak mau kita harus belajar untuk menghadapi, termasuk menghadapi luka-luka yang kebetulan mungkin udah ada dari kita kecil, dari blueprint tadi. Jadi ibaratnya nggak apa-apa deh, sakit sekali aja dihadapi itu pasti akan sakit. Jadi ketika kita membuka lagi tuh di ruang konseling itu tuh mungkin akan rasanya sakit, kita akan emosinya tuh akan muncul lagi, kita akan nangis lagi segala macam. Tapi nggak apa-apa, karena justru dengan kita akhirnya bedah lukanya itu akan sembuh. I see. Jadi ibaratnya sakit gigi gitu ya, karena kita takut ke dokter, takut disuntik, takut dicabut, jadi kita tunda. Ya padahal itu cuma nunda aja. Nah, menariknya gini, dari beberapa pengalaman klienku, banyak testimoni gini, aneh kan, aku tahu, mungkin aku udah datang ke psikolog dari bertahun-tahun yang lalu. Jadi nggak makin kompleks ya. Betul. Dan ternyata pun menghadapi itu tuh pun nggak semenakutkan itu. Karena aku akan temani. I see. Mereka nggak jalan itu sendiri. Jadi kita akan berproses bareng nih di ruang konselingnya. Gitu kurang lebih. Menarik sih Mbak Pam. Kalau ini aku melihat sebagai seorang ibu ya Mbak Pamela ya. So far di ruang terapi atau di ruang bersama klien, ada nggak sih mungkin kasus yang kita bisa belajar dari situ, lessonnya apa, and then kita bisa tarik wisdomnya apa sih? Oke. Pernah ada nggak kasus-kasus yang menarik kayak gitu? Sebenarnya semua kasus itu menarik. Karena case by case itu sifatnya personal. Jadi aku menganggap gini, ketika aku menghadapi klien, itu tuh nggak ada klien yang sama. Masing-masing tuh unik dengan kasusnya masing-masing. Jadi aku menghargai mereka tuh sebagai jiwa yang utuh. Jadi bukan sebagai mereka datang bawa kasus, aku dibayar, aku misalnya tuh enggak, tapi aku tuh biasanya merangkul jiwanya juga. Mungkin itu yang beberapa testimoni orang-orang tuh, kenapa kok? Nah, aku tuh biasanya orang-orang mengenal aku justru dari mulut ke mulut. Jadi dari ini dia rekomendasi ke temennya. I see. Nah, mungkin perbedaannya ya mungkin dengan psikolog di ruang puli ini. Tapi insya Allah kita akan rangkul teman-teman semua. I see. Gitu. Jadi kasusnya semua unik. Tapi kalau aku lihat garis merahnya, sebenarnya yang paling penting adalah ketiadaan interaksi yang hangat dalam keluarga. Ketiadaan interaksi yang hangat. Ini sangat deep sekali, karena gak semua orang betul paham bahwa ternyata dia kurang koneksi. Ya betul, koneksi. Jadi mungkin ya gitu, antara suami istri itu saling berinteraksi, tapi interaksi itu nggak hangat, nggak deep. Ya sekedar interaksi aja. Atau mungkin misalnya antara orang tua dan anak gitu ya, antara sekarang lagi isunya kan yang tentang fatherless itu ya. Ayahnya ada kok, ayah antar jemput sekolah kok, ayahnya ngajakin ngobrol kok, tapi tuh nggak ada interaksi, nggak ada koneksi di sana, nggak hangat, cuma di permukaan aja. Ini menarik banget sih, nggak hangat, cuma di permukaan aja, karena nggak semua orang paham nih. Betul. Kayak seseorang yang terbiasa dari kehidupan yang memang waktu kecil pun juga dia tidak merasakan kehangatan itu. Betul. Gimana dia bisa memberikan kehangatan ke keluarganya kelak kayak gitu. Nah betul, di situ poinnya. Karena gimana pun kalau kita tarik ke atas ya itu tuh saling berkaitan. Gimana kita bisa memberikan interaksi yang hangat kalau kita tuh nggak punya contoh, nggak mendapatkan itu, nggak mengalami. Ya betul. Nah itu kita bisa mendetek apakah nih keluarga aku tuh memang punya koneksi, atau kayaknya sama nih, aku juga gak pernah bisa memberikan koneksi nih. Itu gimana Mbak Pamela? Nah ini agak susah nih pertanyaannya. Gimana caranya? Karena ya pada akhirnya mungkin masing-masing anggota keluarga tuh yang merasakan. Tapi gini, ketika akhirnya ada interaksi yang hangat, koneksi yang hangat,
aku beranggapan mungkin mereka nggak akan sampai ke ruang konseling. I see. Karena mereka punya tempat, punya support system yang akan membantu mereka untuk handle masalahnya itu. Tapi ketika nggak ada interaksi, mereka merasa tidak aman, tidak nyaman untuk bercerita dengan orang-orang di sekitarnya, ya dia akan datang ke ruang konseling. I see. Kalau dari pengalaman dengan para klien nih Mbak, itu kalau dari aku sih, kalau dari background storyku ya, aku kan punya anak yang autism. Nah itu hal yang waktu itu aku sangat sulit adalah aku sadar bahwa ternyata akar masalahku waktu punya anak si autism adalah aku baru ngeh bahwa selama ini aku tidak menerima dia apa adanya. Okay. Nah itu anak pertama kan nggak gampang ya Mbak ya. Betul. Tapi aku Ada lihat ekspektasi ada di sana. ekspektasinya di situ. Okay. Nah itu pernah juga ada kasus seperti itu Mbak Pamela. Oke, ada beberapa. Gitu. Jadi apa ya? Ini kan sesuatu yang di luar kendali kita. Betul. Andai kan misalnya kita bisa memilih, ya pasti kita pengen anak yang sehat, yang lengkap, utuh kayak betul. gitu. Tapi sayangnya hidup tuh kadang nggak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Betul. Oke, jadi sebelum kita bisa handle anak ini, ya kita harus handle dulu diri kita, ekspektasi kita, luka-luka kita. Karena gimana pun kan yang kita hadapi itu sebenarnya nggak cuma diri kita sendiri, tapi omongan di kiri kanan. Betul. Belum omongan orang terdekat, misalnya apa ya, sorry to say, misalnya mertua, ipar, tetangga, segala macam. Jadi untuk handle anak ini itu kita butuh energi ekstra kan. Betul. Tapi itu tambah lagi tuh bebannya yang kita bangun untuk orang-orang sekitar kita. Jadi PR paling besarnya adalah kita dulu nih harus siap, kita selesaikan, kita pulihkan dulu luka yang mungkin sebelumnya ada, plus luka yang mungkin akan muncul selama proses pengasuhan. Karena nggak segampang itu memang. Betul, karena aku punya anak special need, and then aku nganterin dia sekolah dengan sekolah di kebutuhan khusus, and then itu aku melihat bahwa beberapa kondisi teman-temanku juga nggak dalam kondisi yang baik. Banyak juga yang judgementnya waktu udah punya anak seperti ini juga nerima pun juga hal yang berat buat dia, karena kan lukanya masih banyak tuh di situ tuh yang ke trigger semuanya. And then sometimes juga orang tuanya, mertuanya gitu kayak ini salahmu. Jadi kayak bahan salah-salahan kayak ini salah siapa sih, ini sebenarnya kenapa sih, ini apakah ini hukuman kayak gitu. Nah itu memang berat waktu itu situasinya kayak gitu. Nah mungkin saran apa yang bisa diberikan Mbak Pamela mungkin ke teman-teman pulih di luar sana ya. Jadi kalau kita menikah and then nyari pasangan pun juga satu struggle yang cukup barrier yang cukup besar juga ya. Dan lalu ternyata anaknya tidak bisa memenuhi ekspektasi. Apakah ada saran yang bisa diberikan? Oke, ini sesuatu yang gak gampang. Aku tahu berat, dan mungkin aku di posisi itu pun belum tentu aku juga bisa handle. Karena gini, kadang tuh orang mikir ya, oh psikolog itu tuh pasti dia sehat mental, sehat jiwa, padahal nggak juga. Mungkin kita juga ya kalau menghadapi situasi ya kan ada ups and down ya. Betul. Manusia juga. Betul. Psikolog juga manusia ya guys. Betul. Tapi ya mungkin ya berarti gini. Misalnya gini, kalau kita tahu nih kita mau perang, ya kan? Ya berarti kita harus siap peralatan perangnya. Oke. Plus juga kalau selama perang kita terluka, ya wajar. Ya namanya juga lagi perang. Jadi kita harus menerima bahwa ini bukan perjalanan yang mudah. Nanti di tengah jalan pun aku akan berdarah-darah. Ya gak apa-apa, jalani aja. Tapi selama proses berdarah-darah itu aku gak sendiri nih. Aku bisa bantuan ke support systemku, ke psikolog, ke orang-orang sekitarku. Jadi aku gak bisa bilang bahwa setelah dapat saran itu tuh akan mudah. Enggak, itu akan bohong, amat sangat bohong. Tapi aku bisa sarankan bahwa jangan dijalani sendirian. I see. Jadi Mbak Mel ada masanya nanti ketika capek, ketika lelah ya udah istirahat, ya udah menangis. Ketika luka ya udah lukanya kita bawa ke rumah sakit gitu. Jadi ya nggak ada pilihan lain memang. Nggak ada ini ya. Kalau kira-kira ada satu hal yang saya mindset seorang perempuan yang memang mau punya anak. Kira-kira mindset apa yang harus dimiliki seorang wanita itu untuk menghadapi kita nggak tahu seperti apa kondisinya ke depannya, itu apa kira-kira Mbak Pamela? Menurutku yang paling penting adalah gini, yang dibutuhkan oleh seorang manusia itu apa Mbak?
Kalau aku survive. Oke, kamu harus survive. Minimal survive adalah ya aku sih kalau dari sisi aku ya seorang ibu ya anakku bisa makan, hal-hal yang survive things lah. Oke. Survive and thrive itu aja sih kalau Oke, aku. jadi hidup adalah perjuangan. Mm-mm. Bagaimana cara kita bertahan? Nah, sebenarnya gini, mungkin tadi ya di luar ini belum jawab pertanyaan yang tadi, tapi sedikit nih. Jadi gini, sebenarnya antara mindset, pikiran dan perilaku dan emosi itu saling berkaitan. Jadi kalau kita memaknai bahwa hidup itu adalah sebuah perjuangan, ya tubuh kita tuh akan aware. Dia akan pakai defense mechanism bahwa oh, aku tuh harus aware, harus dalam kondisi siap perang, harus selalu survive. Itu yang bikin tubuhnya jadi nggak relax. Capek terus gitu. Karena kita memaknai kehidupan tuh ada sebuah surviving mode. I see. Nah, sesimpel kita ubah kalimatnya, itu tuh efek ke tubuhnya pun akan berubah. Oke, kira-kira, nah Mbak Mel nih, kira-kira tadi kan surviving and thrifting gitu ya. Oke, boleh nggak kita geser sedikit maknanya? Jadi hidup itu apa? Abundance. Oke, kenapa abundance? Karena kalau dari aku sekarang, karena aku sudah bisa mencintai diriku sendiri, walaupun tetap up and down-nya ada, sehingga aku bisa memberikan cinta itu, aku sudah punya pengalaman mencintai diriku sendiri, I give the experience to my kids. Oke. Nah, itu key points ya. Bahwa cinta itu adalah penerimaan tanpa syarat. Bahwa sebelum kita bisa menerima orang lain, menerima anak, kita harus terima diri kita dulu tanpa syarat. Jadi mungkin saran paling ultimate yang aku bisa saranin adalah penerimaan tanpa syarat. Ini bagus banget ya. Ini deep sekali hari ini. Jadi penting untuk teman-teman pulih yang memang merencanakan untuk bangun keluarga atau juga mempunyai anak momongan, itu harus punya tools untuk menerima tanpa syarat. Betul. Karena gini, ketika kita merasa atau kita meyakini bahwa kita diterima dan kita dicintai gitu ya, sekeras apapun orang, sekeras apapun hati, itu tuh dia akan menjadi lovely. Jadi kalau orang diterima, dicintai, robot pun tuh bisa jadi Hello Kitty kalau dia ngerasa dicintai. Nah, kenapa kok orang hatinya menjadi keras, perilakunya jadi keras? Karena dia merasa bahwa tadi mungkin hidup ini perjuangan, aku harus keras, aku tuh harus berjuang untuk mendapatkan rasa cinta. Tapi begitu dia ngerasa dicintai, dia ngerasa aman, dia tuh akan muncul apa adanya karena dia ngerasa diterima in good times or bad times. Thank you banget. Hari ini dapat insight yang bagus banget dari Mbak Pamela. Kalau kita bisa ngomong soal mencegah orang belum punya keluarganya, belum mungkin lagi merencanakan pernikahan, and then bisa mengobati dengan perlahan, memulihkan dirinya dulu gitu ya. Kalau kondisinya adalah sudah terjadi, anak itu sudah besar, sudah ada, sudah tumbuh, and then mungkin kayak aku kan anak udah mulai ABG, itu kan juga another challenge lagi. Nah itu kondisinya keluarga itu masih belum utuh, masih berasakan ada yang fatherless generation di situ. Kita mulai aware tapi kita nggak tahu how to-nya untuk memperbaiki situasi ini gitu loh. So, what should we do? Mungkin bisa diawali dengan menangis dulu. Menangis dulu untuk merasakan rasa ya Mbak Pamela ya. Satu untuk merasakan rasa, dua untuk ngosongin tabung emosi kita dulu. Ngosongin tabung emosi itu menarik sih. Terus jadi gini, aku tuh udah nyebutin ini di mana-mana. Jadi bahwa kenapa menurut aku ini penting, ini hal yang simple tapi tuh kayak basic pondasinya. Jadi bahwa kita tuh punya namanya tabung emosi, Mbak Mel. Nah, tabung emosi ini kan ya mungkin penuh dari pengalaman kita waktu kecil. Jadi misalnya kondisi fatherless ataupun luka dengan interaksi kita dengan orang tua segala macam, sehingga tabung ini nih yang kalau kita nggak sadar nih kita bawa kemana-mana, ya kan? Nah ini penuh, terus kita ketemu dengan partner yang kemungkinan bisa jadi mungkin 11-12 dengan orang tua. Pasti karena pasti terbiasa ya Mbak Pamela. Nah sehingga kita sadari dulu bahwa aku tuh punya kebutuhan, kesadaran untuk aku kosongin dulu nih tabungnya. Dengan cara gimana cara ngosongin tabungnya? Susah nih.
dapat kuis. Tadi jawabannya satu, dengan cara menangis. Menangis, Menangis lah. Simbol as that ya sebenarnya ya, powerful weaponnya. Menangislah, ceritakanlah lukamu segala macamnya. Dengan kita menangis, bercerita, meluapin emosi, tabung tuh akan kosong. Terus setelah kosong ya, pada akhirnya kita perlu memaafkan. Jadi itu kayak penutup akhirnya adalah tabung ini akan jadi 0 lagi kalau akhirnya kita memaafkan. Tapi kita nggak bisa maafin dulu orang itu kalau emosi belum kita salurkan, belum kita keluarin. Jadi tahapannya oke, kita proses dulu emosinya, kita kosongin, kita keluarin semua unek-uneknya, lega, rasanya ada space di sana karena udah dikosongin, oke, maafkan. Dia tuh maafkan tuh kayak titik akhirnya, titik baliknya. I see. Oke, tabung kosong lagi, aku siap nih untuk bentuk blueprint baru. Tapi kalau misalnya proses itu nggak dilakukan, oke, kita sadar nih, kita belajar segala macam. Tapi pas lagi penuh, tadi Mbak Mel sempat bilang kok tiba-tiba blueprintnya muncul lagi. Karena yang itu tuh belum kita belum tutup buku. I see. Gitu. Jadi kita sadar, oh ada buku yang perlu kita bersih-bersih dan kita tutup dan beli buku baru. Bukan ganti pasangan baru ya. Oke, bukunya kita buka lembaran barunya lagi. Oke, nah kan kita bisa belajar, bisa konseling, ada banyak hal yang bisa dilakukan biar gimana ya caranya ke depannya aku tuh dalam keluarga tuh ada interaksi yang hangat. Gitu. Oke, nah cuman ada hal yang ini menarik nih teman-teman untuk bisa mengosongkan emosi ya. Cuman sepanjang perjalanan itu kayak mungkin pernikahan, marriage life gitu ya, itu kan sometimes mungkin kita sudah mulai aware nih bahwa kita harus punya cara untuk ngosongin si emosi. Sementara pasangan tuh belum tentu in the same pace sama kita. Kondisinya ini mah kamu lebay, kan juga ada seperti itu juga Mbak Pamela. Nah itu gimana kalau pas situasinya adalah kamunya aware, kamunya siap untuk mengosongkan, mengembalikan titik nol, tapi pasangan kamu belum. So what will we do? Berawal dari tadi penerimaan tanpa syarat bahwa sadari bahwa gini, kita tuh berasal dari pabrik yang beda, blueprintnya tuh kan beda. Kita terima dulu, jadi memang mungkin itu gini, ketika kita nggak sadar itu, kita nggak bisa menerima dia, kita tuh punya ekspektasi di sana, sehingga mungkin sedikit respon dari dia bikin kita emosi segala macam. Tapi sadari, ya sudah, memang mungkin suamiku memang berasal dari pace-nya emang beda, karena background-nya pun beda blueprint. Oke, nah dengan kita berangkat dari sana tuh kita akan lebih berbelas kasih ke pasangan kita. I see. Jadi kan penerimaan, cinta kasih tanpa syarat itu kan mempermudah interaksinya. Gitu. Jadi ketika akhirnya dia mau berproses, tapi ternyata prosesnya tuh lambat gitu ya, kita nggak apa-apa karena kita paham. Mungkin kebetulan orang tua kita tuh tipikal yang hangat, yang ekspresif, tapi keluarga dia enggak. Atau kita nggak tahu nih di belakang sana ada luka apa. Jadi kita harus terima dia dulu. Kita rangkul nih, kita bantu dia untuk rilis emosinya, kita terima dia. Nah, ketika kita sudah menerima dia, dia akan berubah, insya Allah berubah jadi pribadi yang lebih hangat. Amin. Nah, jadi ini simpelnya gini, kita berharap dia berubah, tapi kita tidak memperlakukan dia dengan penuh penerimaan dan penuh cinta. Gimana dia mau berubah? Yang ada malahan dia akan muncul defense mechanism-nya, bentengnya itu akan muncul karena dia merasa diserang. Tapi ketika dia sadar, aku diterima, gitu ya, dia akan lepasin bentengnya. Ini menarik nih, ini menarik banget nih. Berarti aku bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata dalam sebuah keluarga kesehatan mental ibu itu penting banget ya Mbak Pam ya. Di saat keluarga itu bisa punya seorang ibu yang sudah dewasa, sudah punya blueprint yang tepat, maka the entire family akan bertransformasi sebagai keluarga yang lebih baik lagi, lebih bijaksana lagi. Betul. Jadi pusat peradaban dunia dalam rumah itu sebenarnya ibu. Gitu. Jadi ketika gini ya, kan anak itu sebenarnya produk. Ketika ibunya tenang, produknya pun akan tenang. Tapi ketika ibunya itu tidak tenang, gerasak-gerusuk, marah-marah, kebayang dong hasil produksinya seperti apa. Gitu deh. Jadi aku tuh menggambarkannya adalah keluarga itu semacam tea set. Kan ada gelas-gelas kecil, cangkir kecilnya. Nah, sedangkan si ibu ini adalah tekonya. Nah, kalau tekonya penuh, isinya adalah minuman yang nggak enak gitu ya, yang pahit gitu ya. Bukan kopi yang enak ya, kopi kan enak, pahit tapi enak. Tapi misalnya isinya penuh dengan sampah, masa lalu segala macam. Apa yang di-share ke gelas-gelas itu tadi? Sampah yang sama. Betul. Luka-luka yang sama. Betul. Jadi saranku,
kalau misalnya gini, ini pengalamanku di ruang konseling gitu ya, misalnya yang datang adalah anaknya, nanti pada akhirnya aku akan membawa serta ibunya, karena ibunya adalah peradaban di sana. Ketika ibunya berhasil kita kosongin, kita isi lagi kita bilas tekonya, kita isi dengan air yang lebih positif gitu ya. Nah dia akan berubah, di sistemnya pun akan berubah. Jadi makanya lebih susah kasus anak Mbak Mel dibanding kasus dewasa. Karena kalau dewasa tuh ya kita cukup sama si orang itu yang aja. bersangkutan. Nah kalau anak gitu ya, itu kan handle anaknya dan handle orang tua ya. Karena gimana pun kita ubah anaknya tapi lingkungannya tetap sama, ya anaknya lambat laun akan berubah kembali ke titik yang sama. Karena si blueprintnya yang utama belum diganti. Karena cetakannya, karena pabriknya nggak berubah. Berarti kesimpulannya penting untuk ibu, penting untuk bersih-bersih. ibu untuk bersih-bersih si tabung emosi dan punya blueprint yang lebih lebih wise lah ya. Betul. Yang lebih sehat mental. Mungkin namanya sedikit. Jadi kan gini, ibu itu kan adalah rumah gitu kan. Nah rumah itu kan sejatinya adalah tempat aman untuk pulang. Rumah yang hangat, yang penuh cinta kasih segala macam gitu kan. Nah gimana kita mau mengharapkan anaknya datang ke rumah atau pasangannya datang ke rumah kalau kita tuh belum sampai ke titik itu. Kalau tadi penuh gitu ya, terus suami pulang, ya kan kita buang sampah tuh. Yang bayang rumahnya kan seperti apa. Tapi kalau oke, kita tuh punya kewajiban, punya kesadaran untuk bersih-bersih nih, sehingga kita siap nih menampung orang-orang tersayang kita yang pulang setelah menghadapi perang di luar sana. Gitu. Jadi ya oke, ya mungkin ya suami capek, tapi ketika dia ketemu kita istrinya, di rumah, dia ngerasa aman, ngerasa lagi ya, gitu ya. Anak pun sama nih. Jadi ketika dia pulang, dia tahu dia diterima, terus ibunya siap menyambutnya dengan hangat, dengan hati, ya anaknya akan recharge lagi nih. Tapi kebanyakan yang terjadi apa? Jadi sampai rumah gitu ya, anaknya kok gini, kok gitu, apa segala macam. Padahal itu dia habis perang di luar. Suami ya nih nyampe rumah gitu kan, abis perang di kantor, nyampe rumah nggak ada yang, kita malah dipulangi. Aku juga malah jadi kompetisi. Aku juga capek, aku juga capek gitu. Nah kalau kita mau kompetisi ya semuanya capek. Tapi ibaratnya ya udah, kita sebagai pusat tadi lah yang oke deh, aku dulu yang ngalah, aku dulu yang kosongin, sehingga nanti aku bisa handle nih yang lain. I see, oke. Karena gimana pun ketika yang lain crowded gitu ya kita juga yang pusing. Iya, itulah kenapa seorang ibu dia butuh didengar dulu ya pertama. Betul. Butuh mengosongkan si energi-energi yang negatif itu. Betul. Nah Mbak, kalau dari pengalaman ya ini pengalaman pribadi lah ya. Semisal aku ngerasa bahwa aku tuh fatherless, kayak gitu, and then ya mungkin banyak teman-teman di sana juga merasakan hal yang sama. Kalau aku fatherless, aku aja nggak tahu koneksi itu apa, itu kan berat ya untuk jadi seorang ibu. Nah itu gimana Mbak menghadapinya kalau seperti itu? Nah mungkin aku mau nanya dulu nih, definisi fatherless dari Mbak Mel itu yang seperti apa? Kalau dari aku, definisi yang aku tangkap ya itu adalah seorang anak yang dia mungkin fisiknya ada bapaknya, tapi nggak ada koneksi. Jadi kayak sepanjang usianya itu dia merasakan bahwa aku tuh kesepian, nobody's there for me, nggak ada yang mau dengerin aku. Jadi aku mencari kasih sayang itu bukan lagi dari rumah. Itu kan bahaya tuh Mbak, dari cewek-cewek zaman now itu kan juga banyak orang yang aku lihat sih ini sebenarnya intinya fatherless loh kayaknya, tapi how to, kalau memang seperti itu kejadiannya, and then how to. Oke, nah berarti yang harus dilakukan adalah satu, menyadarinya dulu. Oh, kayaknya aku punya isu tentang fatherless nih. Oke, nah yang kedua adalah gini, bisa nggak kita balik mundur ke masa itu? Bisa nggak kita balik ke masa kecil lagi, menuntut atau berharap ayahku menjadi sosok ayah yang hangat? Gak bisa, itu ekspektasi. Karena kenyataannya pun ya kita udah sampai ke titik ini. Mau jungkir balik kayak apapun ya udah gak bisa diubah.
ya kan? Oh tapi aku tuh punya momen ini untuk mengisi kekosongan itu dengan cara kalau aku ya myself now yang take over si kecilku dulu itu. betul. Nah kalau dalam psikologi itu kita bisa biasanya menyebut dengan reparenting. Jadi di dalam diri kita tuh ada namanya inner child. I see. Jadi dengan kita menyadari ada sosok anak yang kesepian, yang tidak mendapatkan interaksi yang hangat nih dari sosok orang tua, terutama ayah. Oke. Nah kita bisa mereparenting. Apa sih bahasa Indonesia reparenting itu ya? Mengasuh ulang. Oke. Jadi karena akulah parentsnya, aku yang memperlakukan diriku dengan penuh kehangatan. Oke, memeluknya. Tapi sebelum melakukan itu, lagi-lagi rules nomor satunya adalah kita perlu maafin dulu. Jadi coba kita maafin si sosok father itu. Oh kenapa ya gini kan gini ya, kita tuh kalau kita bilang mau marah kita pasti akan marah, pasti akan kecewa segala macam, tapi itu nggak akan menyelesaikan masalah. Nah tapi coba kita berempati. Kenapa ya dulu ayahku tidak melakukan itu? Lukanya sama mungkin ya, luka yang dulu. Mungkin beliau pun tidak mendapatkan pengalaman itu, tidak mendapatkan teladan itu. Jadi beliau nggak tahu nih gimana yang sebaiknya itu seperti apa. Ya kan? Yang kedua adalah mungkin ada tuntutan finansial di sana sehingga menyebabkan beliau harus bekerja di luar kota segala macam. Oke. Tapi coba diingat-ingat lagi, di luar itu tuh kok rasanya sebenarnya ayahku sayang kok, tapi mungkin bentuk sayangnya bukan dalam bentuk interaksi yang hangat, tapi dengan membelikan barang atau apresiasi segala macam. Jadi perlu dimaafin dulu. I see. Ya. Nah, jadi setelah kita memaafkan, yaudah kita lah yang peluk diri kita yang ajak ngobrol mesra nih diri kita. Gitu. Kita mengisi kesepian kita waktu masih kecil. Nah dulu kan kecil kita nggak bisa apa-apa. Nah dewasa nih kita punya suami, punya anak, lakukanlah itu ke suami, ke anak. Berikanlah interaksi yang hangat ke orang-orang yang ada di saat ini. Misalnya sesimpel gini, aku tahu aku fatherless, tapi itu aku nggak mau menurunkan untuk anak. Jadilah orang tua yang hangat. Jadi ketika anak datang gitu ya, nggak usah ngomong panjang lebar dulu. Sesimpel peluk aja dulu. Tatap dia dengan penuh kasih sayang. Anak tuh bisa ngerasa loh ketika orang tuanya cuma hadir dan dia benar-benar hadir secara utuh. Oke. Jadi misalnya gini, anak pulang sekolah gitu ya, peluk dulu atau maksudnya obrolannya itu nggak perlu sesuatu yang berat, tapi sesuatu yang dari hati aja. Capek ya, ini peluk dulu mama kangen loh, tadi nggak ketemu berapa jam. Atau usap-usap aja kepalanya segala macam. Jadi bikin dia nyaman dulu, tenang. Setelah dapet nih koneksinya, bisa ngelakuin apapun. Sesimpel itu. Jadi feeling home. Oke, ini menarik sih. Aku penasaran sih, kalau misalnya ini dari sisi dari Mbak Pamela gitu ya. Kalau kita bikin salah sama anak, gimana cara minta maaf yang benar? Ke anaknya. Nah, pertanyaan orang tua boleh nggak salah? Boleh nggak kita berbuat salah? Boleh, manusiawi. Nah makanya tadi yang kita bahas, rules nomor 1, yang lagi banyak banget rulesnya ya. Nomor 1 juga banyak. Bahwa kita harus terima dulu nih diri kita apa adanya, bahwa aku pun adalah manusia yang mungkin berbuat salah. Gitu. Ya udah. Nah, pun kita perlu sampaikan ke anak bahwa gini kan kadang tuh zaman dulu tuh orang tua tuh selalu benar, orang tua harus perfect, nggak boleh lebih rendah di bawah anak segala macam. Itu blueprintnya zaman dulu ya. Nah itu kan tadi bahwa bahwa kita pun sampaikan ke anak, mungkin mama pun akan salah, mama pun perlu belajar nih untuk jadi orang tua. Jadi di awal kita disclaimer dulu ke anak, jadi kalau mama salah gak apa-apa, mama dikasih tahu ya. Atau kan gini, cara paling baik untuk mengajarkan anak dengan memberi contoh. Jadi ya udah kita minta maaf ya, tadi mama hari ini tuh agak capek sehingga mama nggak sadar, mama kepancing nih emosinya, mama marah-marah gitu. Mama tahu itu salah,
next mama akan lebih ini ya, atau adik besok kalau mama marah-marah, adik ingetin ya gitu. Jadi bahwa oh ini komunikasinya dua arah nih, kita tuh sejajar. Tapi belum berarti sejajar dalam ini ya, tapi oke, dalam hal komunikasi segala macam, siapapun tuh bisa salah. Nah dengan gini, dengan kita minta maaf, terus ternyata respon anaknya oke gitu ya, nah itu jadi hal baru, hal biasa buat kita. Oh bahwa ternyata minta maaf tuh hal yang biasa. Nah anak pun belajar, oh ternyata berbuat salah gitu ya, minta maaf juga hal yang biasa. Setelah aku minta maaf, aku tetap diterima, aku tetap cintai. Gitu. Nah itu yang perlu kita sampaikan, bahwa oh walaupun adik salah gitu ya, yang mama koreksi itu adalah perilakunya. Tapi tuh nggak ada hubungan dengan value-nya adik di mata mama. Nah, poin itu tuh yang anak tuh harus paham, bahwa marah itu tuh karena perilakunya, tidak merubah sedikit pun rasa sayangnya, rasa cintanya ke Anaknya anak. tetap Dan sebaliknya, diterima apa adanya. betul. Dan sebaliknya nih, aku berbuat salah, ya karena aku salah, karena aku nggak tahu, tapi tidak merubah value-ku sebagai ibu. Anakku tetap akan terima aku apa adanya. Bagus banget nih untuk bisa menerima diri kita apa adanya. Betul. Ya Mbak Pamela ya. Oke, makasih banget buat hari ini Mbak Pamela, buat insight-insightnya dan juga masukan dan saran untuk teman-teman pulih di luar sana. Kita rangkum dalam sebuah golden speech-nya Mbak Pamela hari ini dalam sebuah kata-kata yang mutiara. Oke. Ayo Mbak Pamela, apa kata-katanya? Oke. Kata mutiara apa ya? Oke, mungkin ini. Aku boleh jadi seseorang yang fatherless, tapi aku tidak boleh menciptakan anak yang fatherless juga. Oleh karena itu, tanggung jawabku pribadi untuk memulihkan luka-luka itu. Nah, salah satunya mungkin bisa dengan datanglah ke ruang pulih. Datang ke ruang pulih dan ketemu dengan Mbak Pamela. Boleh. Nah, nanti kita akan sharing. Nah, tadi bahwa nanti kita akan temukan formula yang personal nih, yang custom nih untuk kasusnya teman-teman sendiri. Jadi di sini tuh spesial adalah made by order, customize gitu. Dimana kalian didengar, dimengerti dan dipahami dan everybody diterima apa adanya. Cause everybody is special buat kami dan dan semua perasaan kalian valid. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali teman pulih. Terima kasih. Nanti kita pulih bareng ya. I born to inspire.